Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Maya Sapira, NIM 181012322017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pada slide latar belakang makalah, model dan metode supervisi BK. Nah, seperti yang kita ketahui, layanan bimbingan konseling di sekolah masih banyak merundung masalah pada tataran praktisnya. Guru BK sebagai konselor di sekolah masih mengalami kendala dan masalah yang beragam dan dari beberapa faktor sehingga tak banyak sekolah yang mampu menjalankan layanan BK dengan baik. Sehingga problem ini sesegera mungkin harus disikapi secara positif agar rasa percaya diri guru BK semakin bertambah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru BK di sekolah. Karena dalam hal ini layanan bimbingan konseling semakin tumbuh dan berkembang, dan guru BK pun perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk kinerja dan layanan yang berkualitas. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan kualitas pada guru BK yaitu supervisi. Di sini kepala sekolah harus mempunyai tugas dan tanggung jawab memajukan pengajaran dan menduduki posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian keberhasilan sekolah. Karena di sini kepala sekolah bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai administrator, pendidik dan supervisor pendidikan yang turut menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, untuk dapat melaksanakan tugasnya tersebut, kepala sekolah harus menguasai berbagai prinsip, metode, dan teknik supervisi sehingga dapat menentukan strategi, pendekatan, atau model supervisi yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan atau program layanan di sekolah. Nah, di sini kita masuk ke supervisi BK. Supervisi BK yaitu adalah upaya untuk mendorong, mengkoordinasikan, dan menuntun pertumbuhan petugas atau guru BK atau seorang konselor yang ada di sekolah secara berkesinambungan baik secara individual maupun kelompok agar lebih memahami dan lebih bertindak secara efektif dalam melaksanakan tugas layanan BK, sehingga mereka mampu mendorong pertumbuhan tiap siswa atau konseli secara berkesinambungan agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan kaya di dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Sekian presentasi dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, NIM 181012322010. Selanjutnya yaitu metode supervisi. Menurut Amelisa, terdapat dua metode penelitian dalam supervisi yang dapat dilakukan kepala sekolah. Yang pertama, metode supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada konselor tertentu yang mempunyai masalah khusus yang bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang konselor yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai metode dan model supervisi BK. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Mulyati, NIM 18101232200012. Di sini saya akan membahas mengenai pertama itu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu layanan bimbingan dan konseling di sekolah masih banyak merundung masalah pada tataran praktisnya guru bimbingan konseling atau guru BK di mana sebagai konselor di sekolah. Jadi masih banyak masalah ataupun kendala yang beragam serta ada beberapa faktor sehingga tak banyak sekolah yang mampu menjalankan suatu layanan bimbingan dan konseling dengan baik, di mana kepala sekolah mempunyai suatu tugas dan tanggung jawab untuk memajukan suatu pengajaran dan menduduki suatu posisi yang sangat strategis dalam upaya pencapaian keberhasilan sekolah. Oleh karena itu, di sini kepala sekolah juga merupakan suatu pendidik, suatu pimpinan sebagai pimpinan dan juga administrator
baik itu pendidikan dan supervisor, pendidikan yang tertutup untuk menentukan efektivitas dan secara efisien suatu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, jadi pengertian supervisi bimbingan dan konseling. Jadi supervisi ini adalah suatu segenap usaha yang menstimulasi ataupun mengkoordinasi serta membimbing secara kontinu secara keseluruhan pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik itu secara individu maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Nah, jadi supervisi BK, bimbingan konseling ini merupakan suatu upaya untuk mendorong ataupun mengkoordinasikan dan menuntut pertumbuhan petugas bimbingan dan konseling ataupun konselor secara berkesinambungan, baik itu secara individual maupun kelompok, agar lebih memahami dan lebih dapat bertindak secara efektif dalam melaksanakan suatu layanan bimbingan dan konseling. Nah, itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfandi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai model supervisi. Model berasal dari bahasa Inggris. Model yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep atau pola. Jadi di sini model supervisi ini terbagi menjadi 4 bagian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model konvensional. Model supervisi konvensional adalah model yang diterapkan pada wilayah dan yang tradisi dan kultur masyarakatnya otoriter dan feodal. Pada wilayah ini cenderung melahirkan penguasa yang otokrat dan korektif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai model ilmiah. Model supervisi ilmiah yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kontinu atau terus-menerus, kemudian sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Yang keempat, ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real atau nyata. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan materi model supervisi. Harjanto 2006 mengartikan model sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini model berasal dari bahasa Inggris, yaitu model yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep atau pola. Dalam pengertian lain, model juga diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya. Misalnya, globe merupakan bentuk dari bumi. Dalam uraian selanjutnya, istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Sedangkan model dasar dipakai untuk menunjukkan model yang generik, yang berarti umum dan mendasar, yang dijadikan titik tolak pengembangan model lanjut dalam artian lebih rumit dan dalam artian lebih baru. Yang selanjutnya ada satu model konvensional atau tradisional. Di sini model konvensional adalah model yang diterapkan pada wilayah yang tradisi dan kultur masyarakatnya otoriter dan feodal. Pada wilayah ini cenderung melahirkan penguasa yang otokrat dan korektif. Seorang supervisor dipahami sebagai orang yang memiliki power untuk menentukan nasib guru. Karenanya dalam perspektif behavior, seorang yang menerapkan model ini selalu menampakkan perilaku atau aksi supervisi dalam bentuk inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Bahkan bisa seringkali memata-matai kesalahan dan memata-matai objek, yaitu guru. Perilaku memata-matai ini disebut istilah supervision atau juga sering disebut sebagai supervisi korektif. Model konvensional tradisional yaitu pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahan, kadang-kadang bersifat memata-matai juga. Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat. Pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otokrat dan korektif. Pemimpin cenderung untuk mencari-cari kesalahannya.
Perilaku supervisi ialah mengadakan inspeksi untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan. Memang sangat mudah untuk mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi lebih sulit lagi untuk melihat segi-segi positif dalam hubungan dengan hal-hal yang baik. Pekerjaan seorang supervisor yang bermaksud hanya untuk mencari kesalahan adalah suatu permulaan yang tidak berhasil. Mencari-cari kesalahan dalam membimbing sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan supervisi pendidikan. Akibatnya yang disupervisi merasa tidak puas, dan ada dua sikap yang tampak dalam kinerja yang disupervisi. Yang pertama ada acuh tak acuh atau masa bodoh, dan yang kedua menentang atau agresif. Praktek mencari-cari kesalahan dan menekan bawahan ini masih tampak sampai saat ini. Para pengawas datang ke sekolah dan menanyakan mana satuan pelajaran ini salah dan seharusnya begini. Praktek-praktek supervisi ini adalah cara memberi supervisi yang konvensional. Ini bukan berarti bahwa tidak boleh menunjukkan kesalahan. Masalahnya ialah bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang dimaksudkan sehingga yang disupervisi menyadari bahwa dia harus memperbaiki kesalahan. Yang disupervisi akan dengan senang hati melihat dan menerima bahwa ada yang harus diperbaikinya. Caranya harus secara taktis pedagogis, atau dengan kata lain memakai bahasa penerimaan bukan bahasa penolakan.